di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, kami siap melayani Anda dengan ramah dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar bahwa saat ini masa PPDB Kabupaten Karanganyar. Untuk itu, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, mari kepada semua pihak kami mohon dukungan, mohon partisipasi untuk mensukseskan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kabupaten Karanganyar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada masyarakat luas Kabupaten Karanganyar, bahwa sistem penerimaan siswa baru di Kabupaten Karanganyar tahun ini masih sama dengan tahun yang kemarin, yakni melalui jalur online dan offline. Jalur online itu kebanyakan berlaku di SMP dan sebagian untuk SMP swasta, terutama SMP negeri yang online. Kemudian Bapak dan Ibu apabila tidak mampu atau mengalami kesulitan, silakan datang ke sekolah, nanti akan dibimbing oleh operator-operator yang ada di sekolah. Namun apabila Bapak dan Ibu mampu melaksanakan pendaftaran di rumah, silakan untuk melaksanakan optimal yang ada di rumah, tidak terjadi penumpukan kerumunan massa di sekolah. Kemudian untuk jalur offline itu dilakukan di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Maka untuk itu kepada sekolah-sekolah tetap melaksanakan penerimaan siswa baru ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan adalah harga mutlak yang wajib kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat Kabupaten Karanganyar bisa selamat semuanya, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, PPDB berjalan dengan lancar. Untuk itu sekali lagi semua jajaran pendidikan mulai dari kabupaten, korwil, kemudian sampai sekolah-sekolah untuk siap melayani masyarakat dalam rangka mencari sekolah. Kemudian juga mohon dukungan masyarakat. Mudah-mudahan kerjasama sekolah dengan masyarakat bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk itu kepada sekolah-sekolah tetap melaksanakan penerimaan siswa baru ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan adalah harga mutlak yang wajib kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat Kabupaten Karanganyar bisa selamat semuanya, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, PPDB berjalan dengan lancar. Untuk itu sekali lagi semua jajaran pendidikan mulai dari kabupaten, korwil, kemudian sampai sekolah-sekolah untuk siap melayani masyarakat dalam rangka mencari sekolah. Kemudian juga mohon dukungan masyarakat. Mudah-mudahan kerjasama sekolah dengan masyarakat bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan untuk silaturahim. Kebetulan ini ada kegiatan untuk penyampaian profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin, perkenalkan saya Nurini Retno Hartati, SHMM. Kebetulan saya diamanatkan oleh Bupati Karanganyar selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terutama profil untuk di Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Kebetulan kami yang diberi amanat untuk Sekretaris Dinas. Terima kasih untuk Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Kami membawai 3 subbag. Yang pertama subbag perencanaan yang dipimpin oleh Ibu Mami Sri Utami, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kemudian yang kedua adalah subbag keuangan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Jaka Darmasta, Magister Manajemen. Dan yang terakhir subbag umum dan kepegawaian dipimpin oleh Bapak Joko Purwanto, SSI, MSI. Di 3 subbag tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, tapi nanti kita sampaikan secara detail kalau kami nanti masuk di ruangan beliau-beliau semuanya, nanti kita sampaikan secara detailnya. Untuk sekretariat khususnya kami yang diamanati sebagai sekretaris dinas, ini tugas pokok kami mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana untuk Perbup tersebut mengatur semua, terutama untuk jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Untuk tupoksi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten nanti akan disampaikan secara detail oleh Bapak Kepala Dinas, karena di Dinas Pendidikan itu ada bidang-bidang yang terkait dengan tugas-tugas antara bidang satu dan yang lain juga ditupoksi kami sebagai sekretaris dinas. Untuk sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabupaten Karanganyar ini mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Perbup nomor 96 tahun 2016 yang kami sebutkan tadi, terutama pada bab 2 pasal 6 itu sebagai tugas kami selaku sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabupaten Karanganyar, yaitu antara lain melakukan perencanaan, kemudian perumusan serta pelaksanaan kegiatan yang mana diteruskan dengan semua tamu yang masuk di Dinas Pendidikan akan kami layani melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, dan segala macam kebutuhan Anda di Dinas Pendidikan akan kami arahkan kepada petugas-petugas yang ada di masing-masing bidang. Selamat, semoga apa yang Anda harapkan dengan kehadiran Anda di Dinas Pendidikan dapat memberikan manfaat bagi Anda dan semuanya. Terima kasih. Demikian tadi tugas pokok dan tambahan dari subbag PRP. Untuk lebih rincinya terima kasih, dan teman-teman di subbag perencanaan kami akan melanjutkan di subbag kepegawaian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Joko Purwanto, SSI MSI. Kebetulan ditugaskan
sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Dalam menjalankan tugas, saya dibantu 1 orang yang ngurusi masalah hukum dan aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini kami diberi amanah untuk menjalankan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, menjalankan tugas pokok dan fungsi membantu pimpinan untuk pengembangan budaya dan cagar budaya di Kabupaten Karanganyar. Untuk pengembangan budaya Kabupaten Karanganyar potensinya sangat luar biasa. Kita pembinaan pada seni tradisi maupun seni modern, kita pembinaan pada anak didik membentukkan karakter dengan budaya. Kemudian kita juga pembinaan pada sanggar-sanggar tari yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian untuk cagar budaya Kabupaten Karanganyar potensinya juga sangat luar biasa. Salah satu tugas pokok seksi cagar budaya itu nanti adalah mulai dari pendataan, observasi, pengkajian, penetapan. Juga kita melaksanakan pembinaan permuseuman yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga ada tradisi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Itu salah satu tugas pokok kami di bidang kebudayaan. Untuk lebih jelasnya, kami dibantu oleh 2 kepala seksi, yaitu kepala seksi pengembangan budaya dan kepala seksi cagar budaya. Untuk itu kami perkenalkan pada masing-masing kepala seksi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsinya. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ibu DRA Endang Trihadiningsih MM selaku PLT Kabidikdas di bidang Dikdas. Tupoksi dari Kabidikdas adalah yang pertama itu menyusun program kegiatan di bidang pendidikan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kemudian menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar dan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada lagi merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar. Kemudian mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendidikan dasar. Kemudian merencanakan dan melaksanakan evaluasi belajar pada pendidikan dasar sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kemudian merencanakan mengembangkan sarana prasarana pendidikan dasar. Kemudian merencanakan pelaksanaan ujian sekolah, kemudian akreditasi, kemudian pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Di samping saya sebagai PLT Kabid, saya juga sebagai kasih SMP di bidang Dikdas ini. Adapun tugasnya adalah membantu kepala bidang melaksanakan program-program yang tadi sudah dibuat oleh kepala bidang Dikdas. Di bidang Dikdas ini yang kami kelola adalah pendidikan di jenjang SD dan SMP. SD di Kabupaten Karanganyar itu ada 499 sekolah, sedangkan SMP ada 80 sekolah SD, SMP negeri dan swasta. Di bidang Dikdas ini Kabid itu dibantu oleh 3 seksi. Seksi SMP saya sendiri tadi saya sudah sampaikan, kemudian
ada seksi SD yang dipegang oleh Bapak Dr. Andes Sugina MPD, kemudian kasih sarana atau Satpras itu Bapak Giarto SEMM. Di samping ada 3 seksi juga dibantu oleh para staf yang jumlahnya ada 10 di bidang Dikdas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Waluyo, Sarjana Hukum Magister Manajemen, selaku Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan. Untuk tupoksi kami di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan. Stop. Untuk selanjutnya, ini kasih kami berikutnya adalah Bapak Amiruddin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau selaku kasih pendidikan kemasyarakatan. Untuk lebih lanjutnya tupoksi di bidang kasih Dikmas nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Amiruddin. Monggo Bapak Amiruddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin diamanai selaku kasih pendidikan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kabupaten Karanganyar. Tupoksi kami itu mengawal, membantu pimpinan dalam pengelolaan pendidikan masyarakat yang meliputi pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, kemudian pusat kegiatan belajar masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Di dalam pengelolaan ini jadi fokusnya yang ini baru tren itu pendidikan kesetaraan, setara SD, SMP, SMA. Setara SD berarti paket A, program paket B itu setara SMP, dan paket C setara SMA. Itu yang kami kelola. Kemudian di samping itu pada tahun ini disampiri untuk mengelola pemberian reward dari Bupati, reward bagi masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun yang mengikuti pendidikan ke luar negeri atau mengikuti forum ilmiah di luar negeri. Ini tupoksi kami. Kemudian jumlah PKBM yang ada di binaan kami itu ada 29, LKP ada 43. Nah, kesemuanya itu telah melaksanakan kegiatan bersumber dari APBN maupun APBD. Itu yang dapat kami lakukan untuk menjalani tupoksi kasih pendidikan masyarakat. Terima kasih. Ya, ini kami perkenalkan Ibu Kasih Pendidikan Usia Dini. Beliau adalah Ibu Yayu Kristiningsih, Sarjana Pendidikan. Oke, monggo dari Ibu Yayu barangkali mau ada yang disampaikan untuk supaya bisa tahu tentang tugas tupoksi yang ada di bidang kasih pendidikan anak usia dini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kabid yang sudah memberikan waktu pada kami. Perkenalkan, izin saya Ibu Yayu Kristiningsih. Pada saat ini kami bertugas di Kasih PAUD yang alhamdulillah saya bekerja baru sekitar 2 bulan, tapi